Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan upaya meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengoptimalkan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu Ramadan ini adalah satu bulan penuh kita diundang secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah dan amaliyah-amaliyah di dalamnya secara benar, tentunya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan insya Allah tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Kata la'alla di sini kalau menurut Allah pasti satu keniscayaan. Cuma manusianya ini saja yang mungkin belum sampai mencapai itu. Tapi bagaimana upaya kita bisa mencapai ini? Tidak lain dan tidak bukan, mari kita mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW. Ramadan salah satu artinya adalah membakar dosa-dosa kita. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, selain membakar dosa-dosa kita, insya Allah Ramadan yang kita lakukan ini akan membakar lemak-lemak kita. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, sumu tasihhu, berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Kalau di ayat Al-Quran sendiri, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'malun, ya. Dan jika kamu berpuasa itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, ya. Nah, kita tahu Rasulullah SAW sebagai khatamal anbiya wal mursalin, penutup dari para nabi dan para rasul, sekaligus sayyidul anbiya'i wal mursalin, ya, penghulu dari seluruh nabi dan seluruh rasul. Itu diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri kalian, ya, pada diri Rasul untuk kalian, ya, pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik. Tapi tidak semua orang, karena lanjutan ayat ini, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, yaitu bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya,
wal yaumil akhir, dan percaya adanya hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan dia senantiasa banyak mengingat Allah. Nah, supaya kita dapat menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan terbaik, maka mari kita hidupkan sunnahnya. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang mencintai menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku adalah dia bersamaku di surga kelak. Dan kita tahu surga Nabi SAW adalah surga yang tertinggi, Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Nah, tentu kita ingin bersama Nabi. Kalaupun tidak ketemu, masih di surga. Jadi target kita adalah surga yang tertinggi. Nah, kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Kemudian kedua, akan mendapatkan pahala 50 dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, amalan-amalan ibadah yang kita lakukan itu dilipat gandakan 10 kali. Tapi kalau ini sesuai lagi dengan sunnah Nabi SAW, maka kita akan mendapat pahala 50. Dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran, yang butuh kesabaran. Dan ibadah puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah untuk melatih kesabaran." Nah, kesabaran pada hari itu seperti menggenggam bara api. Kalau ada arang yang menyala itu merah sekali, itulah bara api. Kalau kita tidak sanggup untuk menahan panasnya, ujiannya, cobaannya, godaannya di dunia ini, maka kita akan lepaskan Islam itu atau sunnah Nabi. Nah, orang yang beramal dengan sunnah Nabi pada saat itu akan mendapatkan pahala 50. Apatah lagi di bulan suci Ramadan ini, kita akan dilipat gandakan lagi sampai 700, bahkan tak terhingga, ghairu mamnun, atau bi ghairi hisab, tak terhitung. Kemudian akan mendapat pahala dari orang-orang yang mengamalkannya, dari sunnah yang kita laksanakan atau kita sampaikan. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah, satu saja dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia yang beriman, maka dia akan mendapat pahala dari orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan tersebut. Begitu seterusnya, ada yang melihat dari orang mengamalkan itu bukan dari kita lagi, tapi orang yang tadi melihat dari kita atau setelah disampaikan dari kita, dia mengamalkan sunnah Nabi itu, kita juga tetap dapat pahala. Jadi ada namanya pahala jariyah yang terus mengalir pahalanya. Tapi hati-hati juga, ada namanya dosa jariyah. Ini bahaya. Dosa jariyah dari amalan-amalan
yang tidak baik yang kita contohkan, kemudian orang mengamalkan, kita dapat juga pahala dosa jariah itu. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian akan menjadi wali atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari, ya, Al-Bukhari, hadis qudsi ini adalah sebenarnya firman Allah, ya, yang tidak ditulis di Al-Qur'an tapi disabdakan oleh Nabi, maka disebut hadis. Kemudian qudsi itu artinya kudus, suci, karena dia berisi firman Allah. Nah, Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah hambaku terus menerus, ya, mendekatkan diri kepadaku, taqarrub ilallah, dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Nah, jika aku sudah mencintainya, kata Allah, aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, aku menjadi matanya yang dia gunakan untuk melihat, aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang, aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Artinya apa? Artinya Allah senantiasa bersama kita, menuntun apa yang kita lakukan. Jadi ada ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Nah, jika aku sudah mencintainya, ya, jika dia meminta kepadaku, sungguh aku akan beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan lindungi. Jadi luar biasa, ya. Allah akan melindungi kita. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Kemudian menjaga, termasuk menjaga wasiat Rasulullah SAW dengan sunnah yang kita lakukan ini. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, ini hadis Hasan Sahih, ya. Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah berkata, Rasulullah SAW telah memberi nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang betul-betul menggetarkan hati, ya, menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Jadi para sahabat itu kalau mendengar nasihat dari Nabi, mereka langsung tersentuh, menangis. Dalam satu riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, Lau ta'lamu ma'a'lam, sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, niscaya kalian akan, ya, sedikit ketawa, wala bakaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis. Karena hidup di dunia ini bukan untuk senda gurau, tapi ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat, ya. Jadi mari kita senantiasa kuatkan, ya, diri kita, perhatikan umat kita, ya. Kita ingat bagaimana Rasulullah menjelang akhir hayatnya sampai menyeru ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kita ini yang diperhatikannya, ya. Nah, ketika mendengar itu, fabattu ashabu Rasulillahi wujuhahum, maka seraya para sahabat itu menutup wajah-wajah mereka, walahum khanin, dan mereka itu terisak-isak menangis. Nah, dalam hadis ini, ya, setelah Nabi SAW memberi nasihat dari, ya, mereka bertanya, para sahabat itu, wahai Rasulullah, nasihat itu seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah selama-lamanya, yang akan meninggal. Maka berilah kami wasiat. Jadi sudah diberikan nasihat, dia minta lagi wasiat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Tetap bertakwa. Dan ini
tujuan utama puasa yang kita lakukan, termasuk amalan ibadah yang lain, sholat, zakat, haji, ya, semua itu adalah la'allakum tattaqun. Nah, takwa yang kita lakukan ini mari kita jaga tetap, walaupun mungkin Ramadan telah berlalu, kita tetap bertakwa, tetap kita melaksanakan perintah Allah, sholat 5 waktu, ya, berjamaah di masjid kita. Kita tetap tadarus baca Quran, kita tetap bersedekah, qiyamul lail, ya, walaupun mungkin tidak sampai tiap malam, tapi minimallah dalam setiap pekan ada 3-4 kali, ya, kita mari tetap laksanakan itu qiyamul lail. Nah, kemudian tetap mendengar dan taat, ya, sami'na wa ata'na. Walaupun yang memerintahmu itu seorang hamba sahaya atau budak, ya, jadi kita dengar itu. Walaupun orang di bawah kita, pembantu kita kah, orang yang lebih rendah, ya mungkin ada tukang beca atau anak kecil pun, kalau itu benar apa yang dia katakan, mari kita laksanakan. Ya, unzur maqila wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, apa isi nasihatnya itu. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Nah, kemudian dilanjutkan, sesungguhnya barang siapa di antara kalian masih hidup sampai akhir zaman, niscaya bakal menyaksikan banyak perselisihan. Ya, dan ini sudah terjadi, ya. Nah, maka berpegang teguhlah, ya, dengan sunnahku, alaikum bisunnati, dan sunnah khulafar rasyidin yang mendapat petunjuk, wa sunnata khulafar rasyidina al-mahdiyyin. Jadi sunnah itu hanya 2 yang bisa kita ambil, ya, sunnah dari Nabi, kemudian ada sunnah dari 4 sahabat utama ini, khulafar rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sahabat yang lain nggak bisa kita jadikan sunnah, ya. Nah, kemudian gigitlah dengan gigi geraham kalian, ini yang di dalamnya, ya, bukan gigi seri. Sebab kalau gigi seri kita kuat gigitnya, tapi tarikannya kuat, tarikan dunia ini, ya, gambarannya, ya, cobaannya, fitnahnya, apa segala macam itu kuat, kita tetap kuat gigit, tapi yang copot itu giginya. Tapi kalau gigi geraham, insya Allah tidak copot, ya, kecuali sampai disentak sampai mungkin garahannya yang patah, ya, artinya sampai meninggal, ya. Kemudian dilanjutkan, ini cukup panjang hadisnya, dan jauhilah olehmu, ya, hal-hal yang baru dalam yang diadakan dalam hal agama, maksudnya dalam hal ibadah khusus. Kalau dalam hal ibadah umum, masalah dunia, silakan, kata Rasulullah SAW, antumun a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui dengan urusan dunia kalian. Yang penting tidak melanggar, ya, yang penting tidak melanggar. Tapi masalah ibadah khusus sebenarnya dia haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan atau menyuruh, ya, seperti ibadah sholat, puasa, tambah haji, itu ada dalilnya bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, karena dilanjutkan, sesungguhnya semua bid'ah adalah kesesatan. Kullu bid'atin dolalah. Di hadis lain dilanjutkan, wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Nah, disinilah pentingnya kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan mengenai qiyamul lail. Sebab qiyamul lail ini Rasulullah SAW senantiasa melaksanakannya. Boleh dikata tidak pernah beliau tinggalkan, ya. Ya, termasuk salat sunat qabliyah subuh, ya, subuh. Beliau senantiasa melaksanakan sekalipun dalam keadaan bepergian, musafir. Padahal kita tahu kalau orang musafir itu sunat rawatib yang lain tidak dikerjakan. Bahkan di jamaah itu salat, ya, maghrib isya dengan zuhur dan asar, ya, di jamaah.
Tapi ini qiyamul lail tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW melaksanakan qiyamul lail ini rata-rata 11 rakaat. Tapi jangan ditanya bagusnya dan panjangnya bacaan beliau. Ya, lama sekali. Sampai di hadis lain dikatakan sampai bengkak-bengkak kakinya. Kalau kita barangkali bengkak-bengkak matanya, banyak kecil, bukan karena qiyamul lail. Nah, kadang-kadang juga beliau laksanakan 13 rakaat. Bagaimana kalau didahului dengan sholat sunnah iftitah yang 2 rakaat yang ringan, pembuka, hanya baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW baru bangun tidur, ya, karena beliau merasakan di sepertiga akhir malam. Ya, itu mungkin belum terlalu segar, masih agak ngantuk. Itulah kayak pemanasan salat sunat iftitah. Tapi kalau kita di sini, ya kita tidak tidur ini, tidak perlu salat sunat iftitah, langsung saja qiyamul lail. Ya, qiyamul lail di bulan Ramadan disebut tarawih. Itu mengambil nama dari sifat salat lail Rasulullah SAW yang istirahat, ya, rawahat, ya, tarawihun. Ya. Nah, sekarang kalau kita melaksanakan qiyamul lail bersama imam di awal malam, ya, setelah ceramah, maka mari kita ikuti imam sampai selesai. Ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami," barang siapa yang qiyamul lail bersama imam, hatta yang shorifa, sampai selesai, maksudnya sampai witir, kutiba lahu qiyamul lailatan, dicatat baginya qiyamul lail sepanjang malam, semalam suntuk. Ya, dengan cara kita ikut witir. Jadi jangan karena kita merasa saya akan mau qiyamul lail lagi nanti, mau sholat tahajud, dia tidak mau witir. Ya, karena menganggap apa? Menganggap witir itu di akhir sholat lail, padahal tidak demikian. Ya, sholat lail pernah Rasulullah SAW sudah sholat lail di akhir malam, sudah mau subuh, dikira mau subuh, ternyata belum subuh, beliau sholat lagi 2 rakaat. Ya, ini artinya sholat witir tidak harus di akhir. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis ada diperintahkan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha untuk sholat witir sebelum tidur. Termasuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu senantiasa melaksanakan sholat witir, ya, dengan witirnya, ya, sebelum tidur. Jadi yang namanya sholat lain itu harus witir, ganjil jumlah rakaatnya. Nah, kalau kita sudah witir, tidak perlu lagi witir kalau kita mau sholat lagi. Ya, la witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam, apalagi 3 witir. Ada orang begitu, dia sudah witir, dia witir lagi supaya jadi genap katanya, baru dia sholat lain, baru dia witir lagi. Nah, ini pemahaman yang kurang tepat, ya. Ya, karena dia menganggap witir harus di akhir, tidak demikian. Nah, kita ikut Rasulullah, ya, imam untuk witir. Ya. Kemudian dalam sholat lain ini biasanya Rasulullah SAW itu masna, 2 rakaat, salam. Dan itu lebih fleksibel. Ada hadis yang menerangkan 4-4-3. Ya, di situ cuma berbeda pendapat ulama. Ada yang berpendapat di situ maksudnya istirahatnya yang 4-4. Jadi setelah 4 rakaat istirahat, itu 4 lagi istirahat, baru 3 rakaat witirnya Rasulullah SAW. Ya, itu. Kalau mau lebih boleh 21 rakaat, 33, bahkan sampai 39 rakaat. Itu sahabat sampai melaksanakan demikian. Kenapa? Karena para sahabat itu ingin mencontoh lamanya qiyamul lail Rasulullah SAW, tapi tidak sanggup berdiri lama dalam 1 rakaat sampai bengkak kaki kan. Akhirnya mereka menambah jumlah rakaatnya, banyak gerak sehingga tidak bengkak kaki. Ya, sampai banyak jumlah rakaatnya.
Cuma jangan sampai banyak jumlah rakaatnya, waktunya sama. Misalnya 23 rakaat, waktunya hanya 10 menit atau berapa? 7 pernah di mana itu dari Jawa Tengah. Ini dah cacat. Ini waduh merusak, tidak tumanina, merusak, tidak benar ya. Jadi itu. Nah, yang mulai setelah itu kita witir. Jadi kalau kita mau zikir-zikir, sebenarnya bagusnya di saat istirahat sudah 4 rakaat. Karena kita lihat dalam pelaksanaan tarawih ya, di masyarakat ada yang ada zikir setiap 2 rakaat dia zikir. Ada juga tidak ada, hanya sholat saja. Sholatnya kita ambil pertengahan, dan ini ada contoh Nabi memang dalam hadis ya. Ya, ini mungkin baru disampaikan jamaah. Ya, jadi 4 rakaat bagusnya buat kita zikir. Jadi ada tandanya. Kemudian 4 lagi kita zikir. Ya, tidak ambil semuanya juga. Ya, tapi juga tidak ditinggalkan karena zikirnya istirahatnya Rasulullah SAW itu sambil zikir, sambil minum-minum, sambil berdoa lah ya, gitu. Nah, setelah itu 3 rakaat terakhir witir boleh dilaksanakan 2 rakaat dulu baru 1. Kalau kita ambil yang 2-2, kecuali kalau kita 4 langsung 1 kali salam, 4 harus 3 rakaat itu witirnya. Nah, boleh juga langsung 3 rakaat. Nah, kalau kita 3 rakaat mau mencontoh Nabi SAW, itu dalam hadis diriwayatkan dari An-Nasai ya, terkutni Al-Baihaqi, itu kita baca di rakaat pertama surah Al-A'la sampai hisma rabbika a'la. Rakaat kedua Al-Kafirun ya. Rakaat ketiga surah Al-Ikhlas saja. Al-Ikhlas saja. Itu hadisnya ya. Nah, sekarang kenapa kebanyakan imam walaupun sudah berkurang itu masih baca 30 biasa. Di rakaat 3 trikul Al-Falaq An-Nas. Ini karena mungkin melihat ada perintah Nabi jangan tinggalkan 30 sebelum tidur. Dia pikir sudah mau selesai witir, salat witir kan mau tidur. Tapi itu sebenarnya lain babnya. Itu memang sebelum tidur maka baca 30. Bahkan di sini sunnahnya telapak tangan kita ini di depan mulut ya, baca trikul baru tiup. Terus itu usap ke seluruh tubuh. Ini obat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira inilah yang saya sampaikan. Ya, kalau kita tidak sanggup ambil surah Al-A'la, boleh surah yang lainnya, itu terserah. Prinsipnya dalam sholat itu rakaat pertama lebih panjang ayatnya, rakaat kedua lebih pendek, rakaat ketiga lebih pendek lagi. Makanya itu Al-Ikhlas saja. Inilah yang kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum